Di video kali ini saya kedatangan satu unit ya, punya temen. Dia keluhannya ini senapan baru. Senapan baru itu memang rata-rata kadang-kadang itu harus disetting ulang. Jadi tidak bisa langsung pakai kalau memang ingin akurasi yang baik, yang bagus seperti itu. Nah, dari yang saya amati ini akurasinya kurang bagus di jarak 30 meter up itu kurang bagus ya. Tentu kalau saya pribadi untuk settingan-settingan unit lokal ya atau laras-laras lokal itu minimal memakai mimis JBS itu bagus lah akurasinya. JBS yang flat ya. Itu rata-rata saya biasanya kalau setting unit lokal atau laras lokal seperti ini itu pakai patokannya mimis JBS. Ya untuk kelas-kelas hunting lah. Kalau nitik tidak akan, yang penting grouping lah, grouping koin itu di jarak 30 meter 40 meter itu sudah bagus harusnya. Kalau untuk laras lokal ya. Nah, diamati sekilas ini menurut saya jarak pukulnya terlalu panjang. Nah ini ya, jarak pukulnya terlalu panjang. Ini saya ukur dia di 2,2 cm. Nah ini baut nih ya. Ini baut ada di sini ya. Oke, coba kita tarik. Nah itu, ini jarak pukulnya tadi dari sini ya. Nah dari titik putih ini. Nah sekitar 22 untuk jarak pukulnya ya. Nah biasanya unit dengan jarak pukul 20 di lebih dari 2 cm ya, 2 cm saja itu sudah menemukan akurasi yang bagus itu agak sulit menurut saya, apalagi dengan mimis-mimis 12 grain seperti JBS itu kan, ini agak sulit. Makanya di unit saya pribadi yang ini, nah ini kan, nah ini langkah hammernya saya cuma 1,2. Nah tadinya kan emang di sini. Nah sekarang valve-nya saya panjangkan, akhirnya dia si hammer ini mundur ke sini. Nah, hampir ke belakang ya. Jadi ini jarak pukulnya cuma 1,2. Nah, cuma segitu. Nah, ini unitnya saya ya. Jadi ini lebih enak kita cari settingan akurasi baiknya, itu enak. Kalau jarak pukulnya 1,2. Terus bunyi hentakan hammer juga lebih enak kalau tidak terlalu panjang. Kalau panjang seperti ini kan dia jatuhnya seperti ini, teman-teman. Kalau kita pakai pernya dikencangkan, setelan pernya ini, kadang dia powernya itu terlalu kencang, terus mimis itu susah disetting. Nah, terus cenderung angin juga boros karena ya keluarnya banyak kan ya, karena langkah hammernya panjang ditambah per yang agak kenceng pasti boros seperti itu. Tapi kalau setelan pernya kita mundurkan, misalkan seperti itu kita mundurkan, itu biasanya pas waktu hammer menghentak palep itu seperti ada bunyi bunyi hentakan kedua. Jadi kayak blowback hammer pas waktu menghentak itu dig 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 seperti itu bunyinya. Jadi tidak, si hammer itu memukul tidak konstan sekali, seperti ada blowback. Jadi pas waktu mukul kayak ada hentakan lagi ke belakang terus mukul lagi seperti itu kan. Kalau pernya kita setelan lembek seperti itu. Jadi mungkin nanti untuk yang pertama yang saya setting ya, ini unit baru, itu jarak langkah hammernya ini saya kurangi. Ini kan 2,2 cm ya, panjang banget. Kalau unit standar jarang yang untuk akurasi itu susah disetting, teman-teman. Nah ini panjang banget. Nanti caranya ada dua sebenarnya. Dilihat sekilas ini memang hammernya dia kurang panjang. Coba saya kokang ya. Nah itu, dia ada space di sini, tuh kan? Ini ujung hammernya sampai kelihatan seperti ini. Kalau di unit saya kan tidak. Kalau di unit saya memang hammernya dia panjang. Jadi pas waktu dikokang pun, nah hammer itu, nah dia tidak melompong ya. Dia terisi ini. Nah itu, kalau unit ini kan dia kopong.
Nah, dia melompong kayak gitu. Nah, itu. Nah, ini hammer sebenarnya kurang panjang. Kalau hemat saya memang seharusnya ini hammer ini diganti, dibubut ulang, dibuatkan hammer yang baru yang lebih panjang seperti itu. Ini nanti saya buat langkah hammernya jadi 1,2 lah atau 1,3. Jadi berarti kalau saya buat nanti langkah hammernya ini 1,2, kalau memang dibuatkan hammer, nanti hammer ini agak panjang, kita lebihkan sekitar 1 cm ya, 0,9 mili atau sampai 1 cm seperti itu. Tapi nanti kendalanya kadang-kadang dari pihak bengkelnya untuk berat hammer itu sudah disesuaikan. Kalau kita buatkan hammer yang baru terus dia menambahkan dagingnya misalkan ya, bubut terus agak dipanjangkan, otomatis kan berat hammer itu menambah. Biasanya berat hammer yang terlalu over pun nanti pas waktu ditembakkan akan ngebrand seperti itu. Ya, terjadi di unit punya temen yang kemarin itu demit black end, bukan demit ya, black end, pokoknya chamber black end itu dia akhirnya si hammer bagian depannya itu agak dikupas sedikit. Jadi bentuk hammernya bukan seperti ini teman-teman. Sebentar saya gambarkan. Jadi kan umumnya hammer itu kan seperti ini ya. Ya, bentuknya seperti ini kan ya. Nah, seperti itu. Akhirnya karena berat hammernya itu terlalu berat, si chamber black end itu akhirnya sebagian depan itu dia agak dikupas. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya akhirnya yang tadinya seperti ini si hammer akhirnya jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dikurangi beban ininya, beban hammernya dengan cara dibubut. Jadi daging yang di depan ini dibubut, dikurangi berapa mili seperti itulah. Jadi akhirnya bentuknya seperti ini. Karena kalau dibiarkan berat hammer terlalu berat itu dia katanya ngebrand. Nah, ini juga sama. Tadinya kalau dibubut dipanjangkan takutnya nanti ngebrand. Atau nanti caranya untuk mengurangi langkah hammer yang dari 2,2 cm menjadi 1,2 cm itu paling nanti ada saran juga, kadang teman-teman pakai seperti ini kan ya. Ini baut 10. Nah, nanti mungkin ada yang berpendapat seperti ini. Jadi misalkan ini bagian depan hammer ya, anggaplah ini bagian depan hammer. Nanti ini kan dibor menggunakan mata bor 9 mili. Nah, seperti itu. Ketika sudah ada lubang, nanti ditap dibuat derat. Nah, seperti itu. Nanti si baut ini dimasukkan di derat seperti ini. Nah, kita sesudah kita masukkan si baut, nah mur yang ini kan dia untuk mengencangkan ya, dan nanti dikencangkan seperti itu. Jadi kita bisa atur mau si baut ini mau agak maju atau agak mundur seperti itu. Jadi kalau misalkan yang tadinya kan langkah hammer 2,2 cm, kalau mau dijadikan 1,2 cm, itu kan berarti kita harus menambah bagian depan hammer itu sebanyak 1 cm ya. Berarti nanti keluarnya 1 cm. Nah, jarak dari ujung hammer yang awalnya ke ujung baut sebelah sini kan 1 cm. Nah, baru si mur ini kita kencangkan. Nah, seperti itu ya. Kadang teman-teman ada yang saran seperti itu. Memang itu agak simpel sekali. Jadi kita tinggal buka ini ya, bagian mekanisme belakang. Terus karena ini chambernya bukan karena bukan trigger yang terpisah ya antara rumah trigger dan chambernya. Nanti sebelah sini mekanisme trigger juga nanti kita copot, dibuka hammernya ini kita copot si hammernya, nanti ya kita lubangi seperti ini. Nah, karena bautnya baut 10 ini ya, kalau deratnya derat M8. Nah, nanti seperti ini dilubangi, jadi nanti si hammer itu agak maju. Akhirnya langkah hammer yang tadinya 2,2 cm, tadinya di sini kan setarnya. Nah, karena kedorong oleh tambahan ini si baut ini kan 1 cm, maka dia si ujung hammer ini nanti setarnya di sini. Nah, nanti di sini karena ya terdorong oleh baut yang ini. Nah, itu cara yang kedua. Cuma nanti ya
apa, agak jelek saja seperti itu. Kelihatan kan di sini ada baut tambahan seperti itu ya. Nah itu. Nah cara yang ketiga itu biasanya memanjangkan aspal. Nah contoh ya, contoh ini aspal bawaan. Nah ini ya, ini aspal baru. Dia memang kalau teman-teman beli baru itu panjang seperti ini. Nah ini fungsinya kan kita bisa setting panjangnya mau seberapa. Misalkan ya, misalkan di unit ini pas waktu dicabut ternyata valve-nya panjangnya seperti apa, segini ya asnya. Nah seperti ini. Nanti kita ukur ke as yang baru. Misalkan ini sudah kita cabut, angin sudah kita nolkan, terus tutup valve kita cabut, terus per-pernya juga kita cabut si valve-nya. Terus didapati misalkan valve-nya seperti ini, misal ini. Nah, kita ambil valve yang baru. Nah, kita ukur seperti ini. Nah, kita ratakan ya antara pangkal as valve-nya, nah seperti itu. Nah, didapati misalkan ujungnya, nah di sini ratanya. Nah, di sini. Ini ujung sama seperti ujung valve yang lama ya, segini. Nah, nanti kita tinggal tambahkan 1 cm. Jadi sehingga pas waktu si valve dipasang, kalau kita tambahkan 1 cm, nanti si setarnya ujung hammer, nanti dia akan mundur 1 cm juga. Jadi langkah hammer yang tadinya 2,2 cm, jadi 1,2 cm. Seperti itu. Nah cuma kadang masalahnya kalau as valve ini terlalu panjang, otomatis kan ini sudah saya ukur. Ini as valve yang keluar ini sekitar 4,5 segini. Nah, cara mengukur as valve yang keluar di chamber-chamber monolith itu nanti teman-teman buka. Ya, ini kan predator ya. Nah, bagian belakang pokoknya dibuka, nanti hammer dicopot. Nanti nah si sigmat itu nah seperti ini. Nanti pangkal yang ini. Nah, yang ini ya. Dimentokkan ke chamber. Nah, seperti ini. Terus kita dorong. Nah, itu ya. Nah, terus seperti itu. Maaf. Nah, pas waktu saya dorong itu, dia berhenti di si ujung ini nih. Nah, ujung ini ya. Ujung sigmat yang ini. Dia, nah sampai sini. Seperti itu. Nah, saya mentokin ke sini kan. Nah, start di sini. Sampai sini dia. Ini dindingnya, dinding apa? Hammer itu kan. Dinding ujung aspal. Jadi seperti ini, teman-teman. Ini chamber misalkan. Ini bagian belakang ya. Nah, ketika si hammer itu dicopot kan seperti ini, dia ada lubang ini ya, lubang untuk hammer ini kan. Nah, nanti kan as itu kelihatan seperti ini. Kalau kita lihat dari belakang sini ya. Nah, nanti si sigmat ini kita pentokkan di sini yang ini. Nah, dagingnya yang ujung sini kita pentokkan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah mentok misalkan. Nah, kita ukur 28,7 ini ya. Oke, 28,7. Terus saya ini juga. Saya normalkan lagi, terus saya tetap pentokkan ke sini, ke dinding chamber. Nah, saya ujung sigmat ini saya pentokkan ke ujung valve. Nah, didapati seperti itu. Nanti panjang dari pangkal chamber, ini pangkal chamber nih ya. Nah, yang ini. Nah, pangkal chamber ke sini berapa? Semut, maaf. Nah, dari sini panjang ke sini berapa? Nah, ke dinding yang ini ya. Sebelah sini berapa? Nah, nanti panjang dari sini ke ujung valve berapa? Nah, misalkan panjang dari sini ke sini 30 cm misal ini. Terus kita ukur lagi dari sini ke ujung valve 20 cm misal. Berarti nanti kita tinggal kurangi saja. 30 dikurangi 10 ya sama dengan 10 kan. Berarti panjang ininya 10 cm misal ini. Tapi yang ini sudah saya ukur. Pas waktu saya kurangi antara jarak pangkal chamber ke ini ya, ke dinding bagian dalam, terus dari sini ke ujung valve itu pas saya kurangi dapatnya 4,5. Jadi si valve itu ternyata keluarnya 4,5 segini ya, sekitar segini lah.
Nah, untuk ujung palep 4,5 itu sudah menurut saya sudah panjang. Kalau memang ditambah 10 cm, ditambah 1 cm lagi kan tadi kita tahu kan ini 2,2 cm. Nanti kita akan buat 1,2, berarti kita tambahkan 1 cm kan. Yang tadinya 4,5 ditambah 10 berarti 14,5. 14,5 itu segini. Coba. 14,5. Nah, segini harusnya nih. Nah, segini si palep yang keluar. Kalau kita ingin mendapatkan apa? Langkah hammer 1,2. Ini cukup panjang ya. Kalau terlalu panjang juga kadang beresiko. Beresikonya pas waktu kita pakai per hammer yang kencang, itu dikhawatirkan si palep ini, ujung palep karena terlalu panjang dia bengkok seperti itu. Ya. Tapi nanti teman-teman ujungnya ini agak di apa? Supaya datar ya. Jadi tidak beresiko bengkok juga kalau agak datar. Jadi pas waktu memukul itu kan dia rata seperti itu. Jadi tidak ada bagian yang mendapatkan pukulan yang lebih banyak seperti itu. Kalau dia tidak rata misalkan agak miring, kan yang bagian runcing nanti dia dapat pukulan yang lebih ekstra daripada yang miring ya kan ya, yang tidak lancipnya seperti itu. Jadi ini harus datar nanti. Jadi paling pilihannya ya itu. Kalau memang dibuatkan hammer baru yang lebih panjang seperti itu ya. Nanti ini ditakutkan ngebrand. Jadi nanti pasti ujungnya ini agak dikupas lagi. Jadi kecil nanti. Nah, seperti ini ujungnya. Ujung hammer itu nanti seperti ini. Dia agak dikecilkan. Jadi tidak full besi seperti ini. Atau ya tadi menambahkan baut. Nah, baut seperti ini di ujung hammernya. Tapi ya resikonya nanti jelek kelihatannya. Nah, yang ketiga memanjangkan aspalep. Jadi aspalepnya ini nanti kita ganti. Nanti kita panjangkan sesuai keinginan. Kalau langkahnya 2,2 terus pengen jadi 1,2, itu berarti kan nambah 1 cm nanti. Nanti ya resikonya setiap upgrade itu pasti ada resikonya. Nanti teman-teman ya dari ketiganya pilih salah satunya. Kalau saya mungkin di chamber yang ini antara dua sih, antara ya menambahkan ini dan aspalep yang dipanjangkan. Tapi untuk saya pribadi nanti saya konfirmasi ke orangnya. Pokoknya tiap apa saja nanti teman-teman konfirmasi ya, karena kita kan cuma menangani unit kan, bukan pemiliknya. Kalau teman-teman yang punyanya terserah mau ditambah baut seperti ini, mau dimanjangkan valve seperti ini, seperti itu. Kalau yang upgrade itu ya yang khusus ngupgrade, yang khusus ngoprek, kita harus konfirmasi, apa-apa itu harus konfirmasi. Apalagi unit ini misalkan pernah ditangani oleh orang lain seperti itu. Nah, kita nanti konfirmasi dulu. Karena kadang salah paham seperti itu. Akhirnya buat klarifikasi video YouTube yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau teman-teman sebagai sama-sama usaha di dunia senapan, kalau bisa jangan saling menjatuhkan lah seperti itu. Kita saling dukung saja. Makanya penting untuk mengkonfirmasi apapun ya. Oke, mungkin itu saja. Nanti ini akan saya oprek. Oke, terima kasih.